Oke, saya mau ngasih tahu untuk kesekian kalinya beli baju ini. Emang kamu bisa kasih tahu? Enggak, makanya masih nggak ada yang ngerti. Baju ini, Grace ini, Federal Oil, ada di Riding Style _ID di situ. Oke, beli mana? Di situ. Tapi yang kamu pakai KW ya? Asli ini. Oh asli. Asli kenapa? Karena bikinan Indonesia. Karena? Bikinan Riding Enggak, salah. Apa? Dikasih. Oh, dikasih. Iya. Ya kalau beli mahal sih gopek. Nggak mau juga aku beli. Oh, gitu ya. Yeah. Oke. Sebelum kita bicara soal race, nanti kita postpone sedikit. Bukan hari ini kita nggak bicara soal race kemarin, nggak mungkin juga. iya. Tapi sebelumnya aku mau bicara banyak. Itali nggak lolos, kalah 2-0. Untung ada Pecco Bagnaia loh. Itu hiburan loh. Kalau nggak ada Pecco Bagnaia yang angkat bendera Italia sampai atasnya itu kita kan sedih semua kemarin. Karena memang saya kalau ini kita buka kurung dan tutup kurung. Aku sih kecewa banget sama orang Italia. Tahu nggak waktu tim Italia mendarat di Rome, ada satu pun yang tungguin. Mungkin ada Dija mungkin ya. Dia kan pengembaliannya. Anjing aja nggak ada satu pun. Dan itu memang pantas karena mereka malasnya setengah mati. Jadi kita udahlah tutup kurung. Kita bicara soal MotoGP. Untung kita masih punya Pecco Bagnaia. Untung kita masih punya Yannick Sinner yang nomor 1 dunia tenis ya. Kalau nggak ada Yannick Sinner juga Italia gimana ya bro ya kita ya. Ya bubar. Menderita terus. Oke, aku mau buka episode hari ini dengan beberapa news ya yang kita belum sempat diskusi. Meskipun prediksi kita hampir benar semua. Cuman satu yang saya salah, nanti aku bahas. Tapi yang lainnya kita tebaknya benar semua. Jauh sebelumnya loh. Iya. Dan gak gampang ya. Yang satu saya mau bicara soal yang cedera kemarin ya. Karena kita harus hormatin juga kayak seorang Alex Rins, kasihan banget. Yeah. Dia eyesight langsung di main race, belum juga baru start juga langsung eyesightnya minta ampun. Dia unlucky sekali terakhir ini dan dia dapat fracture di pergelangan dan dia bilang sekalian mau copot paku pen itu dari kaki. Jadi kita wish him yang pulih secepatnya ya. Tapi lumayan karena ada libur 5 minggu. Iya. Absen sekali tapi libur 5 minggu. Betul dan ada gosip juga bahwa dia akan extend kontrak dengan Yamaha. Itu udah fix. Nomor kedua Pak RT jadi test rider. Ya Pak RT juga kemarin sebetulnya dapat green light untuk langsung turun, tapi dia karena fracture tangan kanan juga, tapi dia susah sekali masukin sarung tangan sampai dia bilang terlalu sakit. Dan kita juga nggak tahu kalau nanti di Sachsenring akan dia balap karena langsung weekend depan ini kan ada Sachsenring dan selain itu kan libur. Dia harus dapat green light dulu untuk fit. Dan kalau saya ambil risiko juga nggak perlu karena ini tahun terakhir, karena udah fighting untuk title juga enggak jadi ya mendingan enjoy dan istirahat. Dan satu lagi yang Savadori dia berat loh bro, dia berat karena dia dapat beberapa fracture ke tulang belakang dan katanya ini lama sampai dia seharusnya tes part baru dengan Aprilia dan mereka harus cancel semuanya karena nggak punya test rider yang lain kecuali kamu mau gantiin sama. Tapi dia kemarin kencang loh. Kencang makanya. Dia kemarin kencang di depan Marini. Dia tuh nggak pernah balap sama mereka, nggak pernah turun juga dan kemarin waktunya cuma 1,5 sekon. Itu bukan main di MotoGP. Itu tuh harus buka throttle. Itu bukan. Dan selain itu saya mau bicara juga soal beberapa gosip yang sebetulnya kita udah tebak dari awal. Kita udah bilang dari jauh bahwa Pramac akan pindah dengan Yamaha. Tapi aku mau bahas soal ini sedikit karena kemarin saya geleng-geleng kepala. Aku dengerin dari beberapa TV wawancara kepada Paolo Campinotti. Dan saya sangat kecewa yang apa dia sampaikan.
Karena menurut saya itu, sorry ya, aku nggak peduli orang mau bilang apa, kamu tahu saya frontal, menurut saya gombal. Kenapa saya bilang begitu? Nomor satu, dia bilang dia nggak percaya lagi dengan project Ducati. Karena awalnya dia jadi tim pabrikan kedua Ducati. Dan dia dilahirkan dulu untuk membawa pembalap muda-muda semuanya ke main factory. Dan waktu nggak jadi Martin pindah ke tim merah, dia jadi kecewa sekali. Karena berarti kerjaan dia itu nggak dihormatin sampai sekarang. Kalau saya nggak salah tahun lalu pembalap nomor 2 dia kan Johan Zarco, bukan? Iya. Dia memang muda, tua. Oke. Terus dia kecewa gara-gara Marc Marquez nggak mau ke tim dia. Kayaknya nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya. Itu terlalu gini bro. Ini ya. Marc Marquez awalnya itu plannya itu untuk Ducati supaya Bastianini dan Martin nggak pergi adalah atau supaya Martin yang paling nggak pergi adalah taruh Martin di factory team. Terus Marc, karena pernah Marc bilang aku nggak peduli timnya apa, yang penting saya dapat factory bike. Dan kesannya kita mikir semua bahwa Marc bisa aja ke Pramac. Dan waktu itu Campinotti di wawancara dan ditanya, dia senang sekali. Wah, aku very happy kalau Marc datang di tim saya. Terus tiba-tiba karena Marc bilang, tiba-tiba aku nggak peduli dengan Pramac, itu bukan tujuannya saya. Aku mau factory team atau tidak. Karena aku bisa aja kalau harus ganti dari satelit ke satelit, bisa aja tetap di Gresini tapi dapat dengan motornya dengan motor pabrikan. Di situ dia Campinotti di situ tuh marah sekali bro. Aku ingat wawancara dia bilang, oh kalau Marc nggak mau datang, kita sampai sekarang juga bisa hidup tanpa dia, ngapain? Iya itu benar. Ya benar nggak? Iya. Jadi saya rasa lo marahin tim factory karena ambil Marc Marquez, karena menurut kamu seharusnya develop pembalap-pembalap muda. Politik Ducati dari dulu waktu mereka ganti Dovizioso memang benar untuk ambil semua pembalap yang baru. Tapi masalahnya bukan itu sebenarnya. Masalahnya adalah bahwa Marc nggak mau balap sama kamu kecewa sekali. Dan selain itu, ini gini bro, dia punya opsi akan extend kontrak sama Ducati dan dapat factory bike dua-duanya. Itu bayar loh bro, itu mahal. Mahal banget ya. Kalau sekarang dengan Yamaha, karena dia akan jadi factory bike dikasih, dia jadi tim resmi, dia jadi tim Yamaha, yang pilih pembalap Yamaha, yang bayar pembalap Yamaha dan bayar pembalapnya, atau kalau nggak bayar semua, let's say 90% atau 80% dibayar sama Yamaha. Dan selain itu, supportnya dari technical, dari human resources, dari partsnya, semuanya kan dari Yamaha. Hampir seperti beli slot Yamaha itu. Lah dulu dia dapat juga sebagian dari Ducati resmi, tapi nggak sepenuh Yamaha ini. Kenapa? Karena Yamaha perlu banget punya factory team yang kedua. Makanya dia bilang karena dia kecewa, ya udah aku cek balance sheet perusahaan saya, ya udah kalau saya terima Yamaha aku beruntung. Betul nggak? Betul ya, nggak ada pengeluaran. Dengan risiko apa? Kecil. Ya risiko kecil, tapi risiko ada juga bahwa dia nggak bisa langsung perform seperti dengan Ducati tahun ini. Ya karena meskipun Yamaha akan grow, meskipun Yamaha akan jadi bagus satu hari karena mereka mendorong habis-habisan. Nah Yamaha itu untuk lakukan step ini sebelum tahun 2027 di mana harus berubah total konsep motor, dia itu untuk ambil tim segini dan dia investasi gede banget. Kenapa? Karena mereka masih perlu tim satelit supaya mereka bisa maju, karena sejak tim satelit mereka nggak punya, dia nggak pernah menang apapun lagi. Nggak bisa apa-apa. Tech Trua pindah ke KTM, tiba-tiba tinggal 2 motor doang. Ya sudah. Data nggak ada, ya sudah bro, selesai semuanya. Makanya saya bilang yang Campinotti bicara dari awal saya ikutin semua sampai terakhir kemarin sangat kontroversial bro, sangat kontroversial dan saya nggak setuju. Makanya saya bilang kamu bilang aja terus terang apa adanya. Ya kalau kamu beruntung pindah ke Yamaha ya bisa bilang beruntung. Kalau kita lihat dari sisi duitnya, ya. Dan
ada gosip juga dengan Marmorini bahwa Yamaha lagi udah ready V4. Kenapa bagusnya untuk Yamaha? Meskipun saya nggak terlalu setuju, tapi kenapa bagusnya V4? V4 artinya apa? Motornya lebih kecil. Jadinya kalau kamu perhatiin sekarang dengan 4-cylinder online, dia kan punya fairingnya kan lebar. Jadinya aerodinamik di sebelah kiri untuk dan kanan. Untuk wingletnya jadi lebih sulit. Kenapa? Karena kan ada ukuran yang ini lebih lebar dari peraturan dan seharusnya yang mereka nggak boleh keluar. Jadi ukuran winglet itu jadi kecil banget. Otomatis kalau ini jadi V4 jadi ramping kan wingletnya bisa lebih besar. Kamu lihat dari mana sekarang? Kalau kamu lihat Yamaha dari depan sekarang, winglet depan kan gede banget. Yang di atas. Iya. Tapi yang di bawah nggak ada. Nggak ada. Dan jadinya apa masalahnya? Waktu di braking dan segala macam, motornya tuh sangat goyang dan stabilitas nggak ada. Sementara kalau kamu lihat Ducati atau kamu lihat Aprilia tuh mereka lebih lebih ramping dan lebih smooth. Jadi ya kalau engine V4 mungkin udah siap, benar. Ada gosip bilang bahwa akhir tahun ini di Valencia mereka udah testing motor dengan V4. Saya nggak yakin dengan itu. Tapi untuk tahun 2027 kemungkinan besar dia pindah ke V4 ada. Tapi menurut saya dengan peraturan yang baru itu, untuk pindah ke V4 nggak begitu penting. Karena Yamaha selalu punya kelebihan dengan 4-cylinder online. Dan kenapa harus jadi sama? Mulai dari nol. Ya, kenapa harus mulai dari nol dan harus jadi sama seperti yang lain? Di mana kamu punya pengalaman yang luar biasa di V4, di mana dengan peraturan baru, dengan aerodinamik yang baru, dengan V4 masih bisa dapat keuntungan yang seperti sebelum-sebelumnya, di mana dia selalu jadi juara dunia terus dengan Valentino Rossi, dengan Lorenzo, dengan Quartararo sendiri. Nah, bro, itu. Siapa pembalap Pramac? Itu tanda tanya besar sekali, bro. Karena salah satunya gosip, kita bicara langsung supaya nanti kita bicara soal race, itu adalah Fabio Di Giannantonio. Iya, ditawarin gede banget loh itu. Ini lucu sekali ceritanya, bro. Kenapa? Sampai November tahun lalu, 6 bulan lalu, kita bicara 6 bulan lalu, nggak ada yang mau itu pembalap. Di Mandalika. Nah ini di Mandalika ketemu. Iya. Dija nanya, Satar, how are you? Terus aku bilang, fine, how about you? You don't ask me. I'm headache. Dia ngomong, aku sakit ingat kepala. Kamu cerita itu. Iya kan, dia ngomong betul-betul. Sekarang dia jadi hot property. Betul. Dan kemarin di wawancara Uco, dan dia bilang, aku berharap sekali bahwa Dija kan tetap sama kita. Karena dia jagoan sekarang. Karena kita senang banget dengan, performa kemarin juga luar biasa. Tapi dari pertengahan tahun-tahun lalu sampai sekarang, DJ itu naik terus. Sorry to say, tapi Bezzecchi yang di mana tahun lalu bisa selesai race atau menang race atau sering selesai di depan Pecco Bagnaia, tahun ini kalah setiap race. Jauh dan setengah loh poinnya. Dia 45, Dija 90. Kenapa Uco bilang berharap? Ya dia benar juga, bro. Dia bilang, aku cuman benar kasih cuman satu tahun kontrak sama Dija. Tetapi kan nggak ada siapapun yang mau. Aku aja terima dengan harapan besar sekarang bahwa pembalap saya ini top banget, semuanya mau ambil Dija. Dan kalau saya Dija, kalau dari sisi duit, Dija tuh mudah sekali, bro. Iya. Ya. Kalau politik Ducati untuk tetap pegang pembalap muda itu seharusnya dia dipegang Dija. Selain Dija itu kan Aldeguer mau naik pasti kan. Jadinya kan Dija ini muda dan tahun depan Dija kalau tetap di tim VR46 akan terima motor factory, factory bike GP26. Kenapa? Karena sekarang GP25 gimana 26? GP25 sorry itu. Doraemon. Sekarang ini kan Pramac hilang. Jadinya kan terpaksa tahun depan Ducati turunin 6 motor. Iya. Oke. 3 factory sama 3 tahun ini. Iya. Kalau tahun ini sama sebetulnya 8 motor, 4 factory, 4 tahun sebelumnya. Iya. Artinya apa? 50% dari bike di MotoGP harus factory dan 50% harus dari tahun sebelumnya. Jadi tahun depan formatnya sebetulnya sama. Iya. Meskipun dia kurangin 1 tapi sama karena jadi cuma 6 motornya. Jadi tim factory ini akan dikasih kepada VR46 dan pasti untuk Dija. Oke lah duitnya tawarannya dari Yamaha gede mungkin,
Tapi apakah kamu mau? Dan dia masih terlalu muda untuk begitu ya. Makanya, apakah kamu mau balik lagi dan start dari nol? San Mori. Cuma untuk duit doang. Di mana nanti orang akan lupa lagi namamu. Di mana semuanya kan tanda tanya lagi emang motor atau pembalap. Seperti Marini kemarin dia bisa 5 besar tahun lalu dan tahun ini tuh dia San Mori di belakang. Jangan kayak begitu. Menurut saya kalau saya di posisi Dija, meskipun duitnya nggak gede, dia masih muda banget. Aku langsung tanda tangan karena umurnya masih muda. Karena tahun depan aku dapat motor baru. Karena saya masih berpotensial dengan motor ini yang saya kenal banget. Di mana tahun ini dengan GP23 yang sangat sulit motornya ya. Jangan salah. GP23 sangat. Aku dengar gosip. Apa bedanya? Karena kan kemarin kelihatan banget bedanya antara GP24 sama 23. Jadi semuanya bilang apa bedanya? Itu ditanya sama Borsoi, sama Gino Borsoi. Kamu tahu dia bilang apa? Sebetulnya yang lucunya, kalau asal kalian tahu, motor GP24 ini adalah motor GP22. Wow. Dengan beberapa improvement. Can you imagine? Berarti dari GP23 yang mereka bikin berubah banyak, mundur. Yang sulit sekali dihandle sama Pecco Bagnaia juga. Ingat nggak? Mereka struggle sekali pertengahan season sampai jadi lumayan. Dia itu ambil balik GP karena dengan GP22 Marco Bezzecchi luar biasa. Beberapa race bisa selesai di depan Pecco. Bastian ini dengan 22 luar biasa. Sekarang bagus lagi. Hampir jadi juara dunia. Artinya apa? Mereka tahu bahwa sebetulnya project GP22 bagus banget. Dikasih fairing baru, all shot device yang baru, ya beberapa teknologi yang memang top dan di-combine dan jadi motor GP24. Benar nggak bro? Jadi menurut saya, kalau saya balik lagi ke Dija, aku nggak peduli dengan duitnya. Aku lapar men. Karena dia masih muda banget. Aku mau fight di depan. Karena kamu fight sama alien semua di depan. Dan kalau kamu nggak punya alat yang bagus, itu sulit sekali. Dan kalau aku lihat ya dari sisi umur, Mark itu 31. Betul. Pecco itu 28. Iya tahun depan ya. Alex Marquez itu 28. Dija 25. Who knows dia bisa ke factory loh. Betul. Dan dia bisa juara dunia. Betul. Who knows. Karena dia berpotensial. Kalau orang berprestasi seperti kemarin itu bukan orang-orang yang nggak punya itu nggak bisa loh. Orang nggak punya talenta maksud saya nggak bisa prestasi. Kalau dia tuh meskipun dikasih motor bagus tapi dia punya talenta itu prestasi. Kalau dia prestasi dan bisa balapan sama top rider berarti dia punya kelebihan. Kalau punya kelebihan dan masih muda ya udah. Di Italia kita bilang carpe diem atau seize the moment. Ya ambil kesempatan. Ya tapi itu saya. Kalau dia tuh enggak, tapi dia masih terlalu muda untuk cash misalnya ada cash out ya, cash in. Betul. Kayak Luca Marini itu kan cash in tuh. Ya betul. Terlalu muda. Kalau udah seumuran Zarco, Viñales, itu cash in nggak apa-apa. Tapi DJ kecuali kamu Marc Marquez udah kaya sekali dan saya angkat topi. Kamu nggak peduli sama sekali dengan duit. Ya karena dia punya duit banyak. Ya tapi tetap aja loh bro, nggak gampang loh. Dia masih lapar. Dia kayak Cristiano Ronaldo tadi malam. Yang seperti Campinotti, Ducati ambil Cristiano Ronaldo tuh. Ya kan Campinotti bikin statement itu ya. Cristiano Ronaldo kemarin aja salah penalti dia nangis. Itu artinya apa? Dia tuh sangat kasih 110% meskipun umurnya 40. Mark itu kasih 110%. Gak peduli dengan duit. Balik dengan tim pabrikan, dengan motor yang tua, dengan tunjukin bahwa dengan hasil yang bagus dia masih di umur dia dapat Red Factory Team dan bikin dalam pit huru-hara. Gempa bumi. Gara-gara dia semuanya jadi kacau. Gara-gara dia Pramac pindah. Benar loh. Gara-gara dia Pramac pindah ke Yamaha. Gara-gara dia Martin pindah ke Aprilia. Gara-gara dia Bastian ini pindah ke KTM. Itu crazy bro. Iya sih kebanyakan. Think about it. I don't want the money. Aku nggak mau duit. Aku nggak peduli apapun. Aku balap untuk race ini dan saya bikin huru-hara dan saya mau tim merah dan saya pergi ke tim merah dan semuanya kacau. No, think about it. Iya kacau semua. It's crazy, right? Keputusan Martin. Tiba-tiba dia kecewa dong. Pasti kecewa dong. Yalah, aku harus lakukan apa lagi? Benar. Iya, benar. Kalau saya dia tuh benar. Aku tahun lalu runner up.
sampai race paling terakhir aku fight untuk jadi juara dunia. Sekarang mimpi klasemen. Sekarang mimpi klasemen. Tetap aja nggak cukup. Ya tapi kamu nggak punya nama. Kamu nggak bisa jual. Itu masalah. Dia marah langsung dalam satu malam deal sama Aprilia dan langsung diumumkan. Kita udah pernah bilang bahwa Martin kalau akan nggak sampai di tim merah dia pasti akan pindah ke Aprilia. Dan saya udah pernah bilang bahwa Marco Bezzecchi tanda tangan dengan Aprilia juga. Karena dia buang kesempatan ke Pramac. Sekarang saya tanya sama kamu, apakah dia salah lagi nih Marco Bezzecchi? Tahun lalu di Oper motor resmi GP24 di tim Pramac sama Martin, dia tolak karena sungkam sama Valentino Rossi sama gurunya dan masih mau di VR46. Adiknya aja pindah kok. Nah, tahun ini dia punya kesempatan, tadinya punya kesempatan untuk tetap di VR46 yang akan dapat motor resmi pasti dia. Karena apa? Kedekatan Bezzecchi dengan VR46 beda dengan Dija. Tapi dia nggak mau karena dia bilang aku mau jadi factory rider. Apakah kamu yakin bahwa Aprilia segampang itu di bawah? Kedua, dia sudah pasti nomor 2-nya Martin. Betul. Dia bukan kapten di situ. Betul. Tapi ya udah ego. Untuk kita bagus. Untuk kita penonton semuanya bagus, bro. Karena kita kan dapat market rata. Semua pembalap bagus-bagus. Tapi secara di dunia bisnis balap itu resikonya besar sekali. Ya betul. Terus Martin dia mau factory. Kalau ditaruh pula di KTM, dia bukan. Meskipun KTM bilang kita turunin 4 motor resmi, kita tetap semuanya resmi, tetap aja. Anak emas itu di tim resmi itu adalah Brad Binder dan Pedro Acosta. Pedro. Kalau saya lihat performa dari KTM terakhir ini, apakah Viñales bisa? Kenapa Viñales pindah? Viñales kecewa sekali. Ini kesalahan Aprilia sebetulnya. Ya? Kenapa? Waktu Alex Espargaro mundur diri, bilang pensiun, seharusnya Massimo Rivola itu di situ suruh tanda tangan kontrak sama Viñales. Dan Viñales siap untuk jadi kapten. Karena dia mau sebetulnya langsung, jangan tunggu. Enggak, Viñales ambil waktu. Mau lihat dulu apa yang terjadi di market ini. Betul nggak? Betul. Di situ kecoa yang pertama. Yang kedua, waktu tiba-tiba diumumkan bahwa Martin datang dengan duitnya lebih gede daripada dia. Iya. Dia kecewa kedua itu. Kecewa sekali dia di situ. Makanya dia ambil keputusan, begini, goodbye, aku pindah ke KTM. Meskipun dengan adaptasi dia yang cukup lama kepada semua motor sebelum dia perform, pindah lagi ke KTM dalam situasi kayak begini, meskipun semuanya bilang dan juga manajer Bastianini, Carletto Perna bilang, kita udah tahu kita tanda tangan karena mereka udah janjikan motor yang bagus. Ya tahu dari mana? Motor yang bagus atau tidak kan GP23 aja waktu diturunin belum bagus. Belum tentu kalau performa dari sekarang aja ya kamu lihat kemarin aja itu mereka tuh sangat unstable KTM. Acosta aja kayak orang gila bawahnya kan. Betul. Brad Binder sliding masuknya sampai kayak orang gila, dia dorong nggak bisa-bisan. Kenapa? Artinya apa? Motornya kan belum sempurna. Satu lagi yang tanda tanya besar sekali dari saya adalah sifatnya dari KTM kepada Jack Miller. Oh, nggak sopan. Udah dikonfirm bahwa pasti dia ditaruh di tim kedua. Dan 4 hari sebelum mereka announce bahwa Viñales dan Bastianini resmi pembalap KTM, dibilangin sorry untuk tahun depan kamu udah nggak punya seat lagi. Aku percaya sama Miller. Dia bilang begitu. Tahu kenapa? Karena Miller orangnya sangat jujur.
Dan crazy tapi selalu orang Australia kan nggak pakai basa-basi. Nggak pakai basa-basi. Jadi ini sifatnya yang nggak benar. Tapi kalau kita bicara KTM ya, kita lihat nasibnya seorang Raul Fernandez yang dipaksa naik kelas, Remy Gardner yang hanya dikasih waktu 1 musim. Ya selalu begitu mereka. Iker Lecuona yang dipakai 2 musim dipaksa naik. Kita nggak surprise. Dan sorry ngomong ya, waktu kita datang di acara KTM, aku ke pedoknya Pedro Acosta, orang KTM is jauh banget sama orang Itali, betul. Jauh banget sama orang Spanyol, ya kan, jauh banget kaku. sama orang Jepang, kaku banget kan. dan kasar banget dan well, we see. Sekarang Miller kemana? Dorong pintu, bukan orang apa? Knock the door. Siapa apa? sekarang yang available? Dia tanya ke Gresini juga. Iya. Ya tapi Gresini tuh yang lucunya yang kemarin itu waktu ditanya sama Michele Mazzini. Iya. Masuk, gope. Ini lucu bro. Dia bilang ini. Oh, pokoknya kita akan datang kuat sekali dengan surprise. Wow. Toprak. Mikir saya gini bro. Tapi ini konyol juga ceritanya, ini panjang. Iya. Kalau misalnya mereka harus keluar dengan pembalap yang bernama. Kenapa? Jualan, sponsor. Itu pusing Carlos sekarang. Iya. Kan Marquez pergi kan saya harus ganti dia dengan orang yang punya nama. Aldeguer oke lah, is the future. Tapi nggak ada yang tahu. Tapi itu rookie akan naik dan perlu waktu. Dan Heikki juga nikmatin Ya. tim lain. Sementara kemarin Alex Marquez udah tanda tangan sampai 2026. Ya. Udah tanda tangan sama 2026 loh. Ya. Sementara Gresini punya kontrak sama Ducati cuma sampai tahun 2025 ya. Iya. Asal tahu ya. Oke, kita nggak tahu 2026 tetap sama Ducati atau Mbo. Oke. Mungkin kemungkinan paling besar dia tetap lanjut sama Ducati. Marquez ini Alex Marquez ini udah benar. Itu benar. Benar, namanya ada. Itu benar, udah ada satu una. Kalau kamu ambil Aldeguer atau Ducati mau taruh Aldeguer di tim kamu, di mana Gresini kecewa karena nggak dapat motor resmi. Iya. Belum tentu. Mau dapat Jack Miller? Basi bro. Basi udah pernah nyoba di Ducati kok. Satunya lagi yang knock the door itu adalah Morbidelli itu Carlo udah WA aku, nggak mungkin. Sementara VR46 pasti mau ambil kembali. Iya. Ya. Kenan Sofoglu bikin huru-hara kemarin, bikin gempa bumi di Superbike. Dengan prestasi di Misano, dengan Toprak Razgatlioglu, dengan prestasi yang super bagus. Sorry to say that. Dia kalahin Ducati di track Ducati, race 1, Super Pole race, dan race 2. Sliding, shownya, bawa motornya sekencang-kencangnya, di mana motor kedua BMW nggak kelihatan juga. Di mana ada, cuman Toprak itu prestasi dari Toprak murni itu. Artinya apa? Talenta itu ada. Kalau Toprak balik ke Yamaha nggak mungkin. Nggak, hubungannya sudah jelek. Waktu tes itu kita tahu mungkin, kan kecewa banget mereka berantem sampai. Akhirnya keluar kan? Ya. Sekarang tapi tanda tanya besar saya ada 2 bro. Kalau memang Toprak itu tahun depan langsung kalau Kenan bilang tahun depan kita udah bicara sama 3 factory team untuk turunin Toprak langsung di MotoGP di tahun 2025 kita bicara 2024 kita bicara 2025 kita bicara. Ya, kalau saya tanda tanya saya adalah dia punya kontrak sama BMW. Bisa aja sih Kenan taruh close di mana dia bilang ya, aku tanda tangan 2 tahun, tapi kalau ada kesempatan pindah ke MotoGP, aku boleh pindah. Ya, seperti pembalap Moto2 ya. Tapi kata BMW, kita punya kontrak loh, dia nggak bisa kemana-mana. Kata BMW. Jadi ini skenario gila bro. Kemarin Toprak main di range. Main sama Valentino Rossi loh. Di range. Valentino Rossi balap untuk siapa? Di World Endurance Championship. BMW. Ya. BMW ini apa namanya sama Valentino begini sekarang. Iya. Oke. Ada gosip tahun 2027 Valentino Rossi jadi BMW Factory. Iya. Resmi. Iya. Nggak sama Yamaha ya, BMW ya. Ya. Berarti sama siapa kalau bukan Toprak? Bisa juga jadi bahwa Toprak diambil langsung sama VR46 supaya dapat pengalaman dulu sebelum jadi apa namanya BMW Team Factory.
Kalau skenario ini benar, kenapa Toprak tiba-tiba diundang sama Valentino Rossi ke range? Karena mereka berteman? Enggak. Yang sponsor sekarang gini bro, siapa sponsor paling besar sekarang VR46? Nah, aku nggak bisa jawab langsung. Tapi salah satu sponsor Indonesia gede. Pasar Indonesia itu sangat suka dengan Toprak. Oke. Nah, betul itu. Sekarang Valentino Rossi udah sama BMW. Valentino Rossi sangat senang. Sponsornya dia di BMW, brand dari Indonesia juga loh. Dan waktu dia balap pertama kali Superbike di Indonesia, itu sponsor ini udah senang sekali. Kita perlu orang seperti Toprak jadi pembalap terkenal dan kuat. Ini semuanya skenario scary. Bisa juga jadi Toprak sementara ditaruh di Gresini untuk 1 atau 2 tahun. Karena kita sorry Mati, aku mesti mikir juga ya. Karena saat ini aku kasih bocoran ya. Salah satu brand fashion dari Indonesia besar banget tahun depan itu sama VR46. Ya, makanya. Aku udah kenalin ownernya sama Carlo, dan Carlo bilang Satar keduluan dengan VR46. Nah, itu bisa jadi kalau Dija pindah, bisa jadi Morbidelli ke VR46 dan Toprak itu ke Grace ini juga mau ngambil Toprak loh. Ya, karena dia butuh ini semuanya brand Indonesia. Ini semuanya ini bukan bicara kosong. Kosong ini benar-benar. Ya, dan satu lagi juga kalau misalnya Toprak ke VR46 sama Morbidelli kan tetap aja Aldeguer harus dicari tim. Ini semuanya adalah skenario dan gosip yang terakhir yang saya dengar, tapi aku ini di paddock nggak ada gosip ini. Saya cuma dengar bahwa seorang pembalap Formula 1 namanya Lewis Hamilton mau beli lagi deal untuk beli tim Gresini. Guys, soal ini aku dengar juga gosip ini, tapi di paddock MotoGP nggak ada satupun orang bicara soal ini. Jadi aku standby, oke? Kita lihat aja nanti terjadinya kayak gimana. Satu lagi Trackhouse, kemungkinan besar Raul Fernandez tetap, si Joe Roberts diambil karena tim Amerika mau banget, dan Oliveira kemana? Nggak ada yang tahu karena lagi performa dia jelek sekali, nggak ada yang mau dan sulit ya. Oke guys, sekarang kita lanjut bicara soal finally race kemarin. Seperti biasa, Pandu produser kita tolong masukin klasmen sementara. Aku bicara sprint race dulu, 10 besar sama main race. Di sprint race kemarin yang menang Francesco Pecco Bagnaia, yang kedua Martin, ketiga Viñales, Bastianini keempat, Di Giannantonio, Binder, Quartararo, Alex Marquez, Franco Morbidelli dan Pedro Acosta. Kok nggak ada Marc Marquez? Jatuh. Naikin dulu main race kemarin hari Minggunya. Yang menang lagi adalah Mr. Francesco Pecco Bagnaia dengan prestasi yang luar biasa. Nanti kita bicara khusus. Jorge Martin tetap runner up. Bastianini ketiga seperti biasa. Fabio Di Giannantonio keempat. Seharusnya keempat ada orang lain, tapi dia turun di posisi 10 ya. Nanti kita bicara soal orang ini ya. Orang kita nakal banget ini orang. Ya. Fabio Di Giannantonio keempat. Kelima Maverick Viñales, Brad Binder, Alex Marquez, Raul Fernandez, Franco Morbidelli dan Marc Marquez. Kita bicara khusus kenapa apa yang terjadi dengan Marc kemarin. Tapi khusus sekarang ini aku mau highlight soal seorang namanya Francesco Pecco Bagnaia. Ada tato Asen di tangannya dari tahun 2016. Dia suka banget itu. Dia pernah menang di situ, dari situ udah pernah menang dengan Mahindra. Kamu ingat Moto3 Mahindra? Motor India. Yang gak very slow. Ingat gak bro? Ya. Dia sama Martin jadi teammate, dan di lurusnya itu seluruh motor yang lain, Honda kecil semuanya kan di overtake kayak gak ada besoknya. Karena Mahindra pelan sekali, tapi di situ Pecco sangat kuat, sangat bisa perform, dan dengan Moto3 aja dengan Mahindra motor Hindia dia bisa jadi juara di Asen. Dia bisa jadi juara di Asen pakai Moto2. Dia bisa juara di Asen 3 kali di 3 tahun terakhir. Dia equal Mick Duhan. Bisa jadi juara. Artinya apa? Di situ adalah favoritnya dia. Semua pembalap yang top
punya track yang favorit. Contohnya Valentino Rossi di Mugello, Max Biaggi dulu di Brno ya. Nggak di Ceko. Dia nggak pernah ada yang bisa kalahin dia. Waktu dia pertama kali juga turun dengan Superbike dia langsung menang juga karena favoritnya. Sama seperti Marc Marquez di Sachsenring atau dan Amerika. Austin ya. Jadi pembalap top itu kalau udah punya favorite track di situ pasti performa yang luar biasa. Kecuali Marco Bezzecchi. Iya. Tahun lalu juara, tahun ini nol. Di sprint race kan. Jadi Pecco ini kemarin fantastis. Dia equal Mick Doohan. Balapannya not rapi. Even Valentino Rossi nggak pernah nggak bisa. Valentino atau Marc Marquez nggak pernah kayak begitu. Cuman Pecco Bagnaia. Dan dia 23 kali menang dengan Ducati. Artinya apa? Udah samain dengan Stoner. Meskipun kita harus bilang, dan Pecco sendiri aku angkat topi karena dia sangat rendah hati kemarin. Dia bilang itu nggak fair dong banding saya sama Stoner dengan 23 kali menang. Kenapa? Karena Stoner dapat 23 dengan motor victory, yang aneh. Bukan dengan waktunya lebih singkat. Lebih singkat. Kalau saya untuk dapat 23 victory perlu waktunya yang banyak. Lama banget jadi aku angkat topi sama Pecco karena dia tetap hormat. Iyalah, rendah hati dan hormat seorang Casey Stoner. Dan satu lagi yang saya heran dengan prestasi Pecco Bagnaia kemarin, kan dengan gempa bumi yang terjadi di tim merah. Kamu mau tahu nggak mau kalau kamu tahu tahun depan seorang Marc Marquez akan jadi teammate kamu, di mana kalau dibilang mereka teman, forget it. Enggak. Valentino Rossi itu adalah bosnya Pecco Bagnaia. Dan Pecco itu sampai kemarin waktu di press conference ditanya, kok kenapa kalian di Instagram nggak saling follow ya? Iyalah, nggak mungkin lah. Tapi Mark pinter sekali jawab, nanti aku akan follow dulu di track, belajar dulu. Nanti aku kalau udah bisa follow di track, akan follow di Instagram juga. Itu dia ada aja jawab. Itu ada aja jawabnya, bro. Jadi artinya apa? Dia dengan gosip yang semuanya yang terjadi, dengan attention dari Ducati semuanya kepada seorang 8 kali juara dunia, tapi tetap aja dia itu waktu masukin helm di kepala dia lupain semua dan dia fokus tenang. Itu yang membedakan dia dengan Martin. Betul. Tapi kemarin juga gini, bro. Kalau kemarin saya lihat press conference dari Martin sama Viñales karena mereka ada juga, aku kelihatan banget dari kata mereka bahwa ada kecewanya besar-besarnya. Dua-duanya kecewa sama Maverick, kecewa sama Aprilia dan Jorge kecewa sekali sama Ducati. Aku pikir, waduh, kalau mereka udah bicara kayak begitu, apakah bisa perform weekend ini? Itu sama aja pembalap itu semuanya, bro. Kalau udah pakai helm, udah turun di track itu udah lupain semua gosip di luar, apapun yang terjadi, dan performa dari dua-duanya bagus banget ya. Bisa dibilang bagus banget ya. Jadi kita angkat topi sama Pecco karena selain dia ini 5 victory in a row, berturut-turut 5 kali menang. Karena dari Barcelona waktu di sprint race dia nggak menang tapi leading. Waktu jatuh terakhir berapa lap terakhir nggak. Padahal dia udah leading jago. Tapi oke lah, dia menang main race di Barcelona, dia menang 2 dan dia menang 4 race ya. Sesudah itu pokoknya 5 kali 5 victory. Dan terakhir back to back victory. Victory di sprint dan di main. Di sprint dan di main. Jadi apa boleh buat dia memang bagus ya, banget. Kalau sekarang ini lagi top sekali performa. Dan satu data yang paling penting yang harus kamu tahu yang terjadi kemarin, tahu nggak? Sprint race kemarin itu 11 second lebih cepat dari tahun lalu. Ini data penting sekali, kamu dengar. Main race itu 30 detik lebih cepat dari tahun lalu. Kita jangan lihat motor baru, kita lihat motor lama. Oke lah, pembalap beda, tapi tetap aja. GP23 Ducati dia selesai 23 second detik lebih cepat daripada tahun lalu. Kok bisa? Nah, faktor ada 2. Nomor 1, ban karena Michelin improve. Ya, tahun ini beda ya, Michelin improve. Nomor 2, track condition mungkin kemarin di Assen bagus banget. Tapi kenapa Pecco sama Martin bisa lebih bagus lagi? 7 second itu dari mana? GP24 kali. Iya.
Ya, aku juga jawab untuk orang yang bilang GP23 sama GP24 gak ada bedanya ya. Oke, aku kasih data supaya kalian di rumah bisa mikir sendiri soal data ini. Oke, aku juga dapat info ini, lihat race dari kemarin. Martin lakukan apa yang dia bisa lakukan. Main ini aman, cari poin udah. Dia ini bukan track dia. Dia nggak pernah naik podium di track ini bro, nggak pernah naik podium. Jadi kalau kemarin dia itu hari Jumat dia struggle banget. Ya, kamu tahu nggak? Aku dengar wawancara dari Gino Borsoi. Ya, memang kita hari Jumat jauh dan struggle banget. Terus gimana caranya dari Jumat ke Sabtu bisa berubah total? Ya, nomor satu kita itu berubah total motornya dari dibikin lebih pendek, roda depan lebih dekat engine, terus geometrinya diganti dan setup suspensi juga berbeda dan elektronik juga. Untuk kali ini kita juga copy dari Pecco Bagnaia sebetulnya. Dia jujur, dia bilang, kenapa? Karena Ducati kan share data. Jadi karena hari Jumat Martin gak bisa sama sekali bawa motor, hari Sabtunya di copy paste. Setupnya Pecco ditaruh di Martin dan Martin langsung tiba-tiba jadi oke. Meskipun dia di sprint race pakai hard depan, di mana dia nggak feel comfortable, di main race dia ambil risiko karena dia dapat demoted, dia dapat penalti gara-gara dia ganggu Raul Fernandez, jadi dia diturunin sampai di P5, tapi dia startnya luar biasa. Ditanyain, kalau kamu start dari depan seperti di sprint akan bisa lawan Pecco? Mungkin saya bisa coba untuk overtake satu kali, tapi aku nggak bisa ikutin karena Pecco seperti kemarin ini tuh nggak ada lawannya dan saya itu dapat maksimal dan masih bisa keluar dari weekend ini. Masih bisa leading championship dan menurut saya itu adalah achievement udah bagus. Martin yang tahun lalu mungkin gak bisa lakukan ini. Gubrak paling. Karena dia sekarang jadi bijaksana. Itu gara-gara siapa? Gara-gara kerjaan Gino Borsoi di mental Martin. Di mana dia kasih tahu, kamu jangan maksa habis-habisan kalau memang gak bisa. Kalau memang hari ini kamu harus fight for the point, ya you fight for the point. Artinya begitu. Jadi performa dari Martin menurut saya maksimal dan jangan salah guys. Kita sekarang minggu depan akan saksikan Martin di Sachsenring. Di Sachsenring itu tahun lalu dia back to back. Dia menang di sprint dan menang di main race. Dia sangat strong. Tetapi ada seorang yang harus tunjukin bahwa dia itu pantas. Meskipun menurut saya pantas. Bukan gara-gara ini. Tapi dia harus perform di Sachsenring. Itu adalah orang namanya Marc Marquez. Aku mau bicara khusus dengan dia sekarang ini karena kemarin kacau balau. Waktu dia salah strategi di kualifikasi di 6 menit terakhir, waktu mereka ganti ban, dia masuk, dia tungguin sama yang lain, tungguin sama Martin. Sebenarnya tuh harus belajar dari Pecco. Pecco selalu keluar satu lap sebelum yang lain. Ganti ban dan keluar ronde kedua sendiri. Jadi lebih enak ya? Ya lebih enak. Dia itu tungguin sampai jadi bingung. Sampai tiba-tiba Alex Spargaro di depan. Dia harus overtake dengan paksa karena kalau nggak buang waktu. Dan overtake-nya itu di limit dan dia jatuh. Di kualifikasi jatuh, dia harus start dari P6. Selain itu di sprint race juga bikin kesalahan, naik carb terlalu dalam, motornya gubrak dan dia buang poin. Di hari Minggunya timnya juga salah. Badung. Aku mau kasih tahu sama kalian kenapa salah dan kenapa pressure bisa jadi kayak begitu. Itu strategi yang diambil sama timnya, sama insinyur. Guys, kalian harus tahu bahwa di setiap tim ada satu orang dari Michelin sendiri. Oke? Satu teknisi dari Michelin untuk kasih advice kepada pembalap dan timnya. Tetapi keputusannya bukan di dia. Keputusannya tetap di tim sama pembalapnya. Di mana tim itu harus belajar. Oke, Marc Marquez misalnya kemarin start dari P5 karena naik posisi gara-gara Martin turunnya. Tapi dia tahu, pasti awal-awalnya saya di belakang. Biasanya kalau di belakang apa yang terjadi? Tekanan ban akan naik terus kan. Jadinya kan dan 60% dari lap seluruhnya itu harus minimal di pressure itu atau di atas pressure yang
Ditentukan. Yang kemarin kalau salah saya ditentukan sama Michigan karena setiap track beda-beda. 1,78 kalau saya nggak salah. Tapi Ducati punya kelebihan. Sekarang Ducati di dashboard, dengan satu-satunya Ducati adalah alat untuk kasih tahu kepada pembalap pressure ban. Ya. Jadi Mark tahu. Tahu Mark waktu di race bahwa kalau dia di bawah, kapan dia harus naik, kapan dia boleh turun. Yeah. Betul nggak bro? Kenapa ada satu saat di mana dia suruh Dija lewat? Ngasih tunjuk ya kan? Karena dia udah lihat dia udah di luar range. Jadi supaya ban depan naik disuruh Dija di depan. Supaya kenapa? Karena biasanya kalau di belakang kita tahu semua gara-gara engine dan motor di depan anginnya berkurang. Engine panas dari motor angin panas dari motor depan ke roda depan jadi dia terpaksa naik. Waktu juga Dija bikin kesalahan, dia lebar atau Dija juga lihat pressure dia udah nggak benar dan dia lihat nggak Dija kan juga minggir. Iya. Suruh Mark lewat, Mark itu udah mau lewat itu dia lihat lagi sampai Viñales ke depan. Di situ juga kenapa Mark nggak mau di depan? Karena tahu kalau dia di depan sendiri, temperaturnya akan turun. Makanya begitu finish, Mark itu kecewa banget bukan karena dia finish keempat. Betul. Iya betul. Jadi dia marah sekali karena itu mungkin yang tentuin strategi untuk race itu dari tim sendiri. Yang tim race ini mungkin bikin kesalahan dan pilih tekanan angin terlalu rendah di mana Mark nggak bisa manage, di mana dia pinter sekali harus atur race-nya. Dan waktu Bastian ini datang, mereka kontak, Mark lebar, balik lagi sendiri karena yang lainnya rada-rada jauh. Temperaturnya turun lagi, ya dia didiskualifikasi gara-gara 0.001. Itu nothing. Tapi kalau peraturan memang begitu, emang benar. Penalti gede banget. Aku nggak setuju dengan ban pressure kayak begini. Aku udah bilang sama kamu dari tahun lalu. Jadi orang tuh ngitung ban terus kan. Aku maunya itu dari awal Michelin yang kasih tahu. Oke, semuanya harus start dengan ban pressure kayak gini. Udah selesai urusannya. Jadi nggak terlalu banyak kayak F1 jadinya ya. Pusing sekali. Oke bro, sekarang kita bicara juga prestasi dari Maverick Viñales sendiri. Karena Aprilia bagus. Menurut saya udah improve dari tahun lalu. Tapi kalau dibanding Ducati apalagi GP24 ini masih ada gapnya. Kalau kamu lihat dan perhatiin kemarin Viñales di tikungan yang panjang yang kencang sekali. Aprilia paling kencang bisa nyusul Marquez, bisa nyusul semua bisa kencang. Tapi di tikungan di mana Aprilia harus change of direction. Nah udah. Atau stop and go atau dia harus akselerasi, dia kalah di situ. Kenapa? Karena kata Maverick Viñales aerodinamik terlalu invasif atau terlalu seperti yang Espargaro terlalu berat. Berat. Jadinya untuk dipindah dari satu tempat ke yang lain, dari satu tikungan yang lain itu perlu fisik dan di situ motornya kurang lincah jadi berkurang. Jadi selain Viñales meskipun bikin kesalahan di main race hari minggunya di mana dia itu di lap terakhir dia seharusnya selesai di posisi nomor 4, dia selesai di belakang Dija karena dia bikin kesalahan dan lebar. Tetapi overallnya weekend dari Aprilia menurut saya bagus karena dengan Marquez doang, dengan Viñales doang karena di main race dia bisa selesai P5 dan di sprint race dia naik podium. Jadi angkat topi lah sama Aprilia dan ini adalah sesuatu yang positif untuk seorang Jorge Martin untuk tahun depan untuk pindah ke Aprilia karena menurut saya skillnya dan talenta Martin itu sorry to say aku bukan nggak mau hormatin Viñales tapi menurut saya sedikit di atas itu karena dia sekarang udah punya konsistensi di mana Viñales bisa jadi extraordinary, super luar biasa atau kacau balau. Meskipun weekend kemarin kita juga harus angkat topik karena dengan pressure Maverick Viñales, dengan kecewanya Maverick Viñales kepada Aprilia dia masih tetap bisa perform dan saya juga angkat topik sama Aprilia karena mereka tetap kasih 110% kepada Maverick untuk bisa perform. Jadi dan tim Pramac dan tim Ducati Vera juga kasih kepada Martin apapun alat dan data untuk supaya dia bisa lawan Pecco Bagnaia. Kalau soal seorang di Gian Antonio kita udah bicara panjang lebar kemarin, prestasi extraordinary
Yang jelas itu sekarang ini dia lagi adalah salah satu rider yang paling panas di pit, di mana semua orang mau ambil seorang Dija. Selain yang lainnya udah dapat semuanya. Ini sekarang yang jadi talk of the paddock adalah justru Dija Nantonya dengan prestasi kayak begini, dan saya rasa bahwa bisa terjadi sebelum akhir tahun ini di sprint atau di main race Dija mungkin bisa menang, punya kesempatan untuk naik podium. Kalau naik podium, kalau menang saya nggak tahu, karena lihat prestasi sendiri dari GP24 dan 23 lihat jauh ya. Dan lihat juga prestasi dari seorang Martin dan Pecco Bagnaia sekarang ini, kalau dilawan itu ya rada sulit bro. Dan angkat topi juga sama Brad Binder karena selesai di posisi nomor 6. Kemarin itu adalah pembalap yang paling bagus di KTM. Gara-gara Pedro Acosta nanti kita bahas sendiri. Brad Binder ini tuh bagus sekali untuk jadi contoh yang bagus sekali untuk seorang namanya Enea Bastian ini. Karena dia tahun depan pindah ke KTM. Jadi waktu mereka start dua-duanya dari belakang, Enea sempat beberapa lap di belakang Binder dan sulit sekali di overtake Binder, dan dia bilang aku udah belajar banyak, dan saya lihat bahwa Brad Binder memang kalau di overtake sulit sekali, tapi dia bawa motornya gila, sliding terus kiri kanan. Pedro Acosta juga pula sama. Terus wawancara ada satu media tanya sama dia, nanti tahun depan kamu apakah bisa bawa motor kayak begini atau enggak, motor KTM. Kayaknya KTM untuk perform harus dibawa kayak dengan sistem yang sangat agresif, dan Bastian ini kamu tahu sendiri bukan pembalap yang membawa motor agresif, di mana pembalap yang di mana bisa memanage ban selalu bagus sekali, dan babak kedua race dia bisa maju seperti kemarin. Dia performa, dia selesai di posisi nomor 3 dari dulu kan begitu. Tetapi bro, menurut saya nggak cukup. Mau sampai kapan begitu kan? Nggak, karena kalau kita banding sama pembalap yang lain oke lah, tapi kalau dibanding sama Pecco dan Martin, dia harus belajar harus langsung menyerang dari awal. Di free practice sama di kualifikasi dia harus start di depan. Dia nggak bisa mulai dari belakang terus. Karena dia mulai dari belakang terus, oke lah mungkin GP23 sama Aprilia sama KTM bisa tangkap. Tapi seorang Pecco Bagnaia sama Jorge Martin udah kemana? Kalau kamu masih mau jadi juara dunia tahun ini, harus switch. Prestasi dia harus kualifikasi belajar, harus diperbaiki. Bisa dibilang semuanya Bastian ini top. Menurut saya performa kemarin dibanding pembalap yang biasa dengan motor yang lama top, tapi dibanding teammate-nya sendiri sama seorang namanya Jorge Martin, yang kita nggak bicara Morbidelli ya, karena dia baru pindah, kita nggak bicara Morbidelli. Tapi dibanding dua pembalap itu, ya seharusnya ada di depan dan fight sama mereka. Ya, jadi aku karena tahu Bestia, karena kita udah pernah saksikan aksi dia di tim Gresini, dan saya tahu bahwa Bestia ini punya talenta yang luar biasa. Ekspektasi saya dia karena levelnya Bestia adalah bukan sekedar podium, dia harus menang. Iya, betul sekali. Satu lagi yang saya mau bicara dengan prestasi Alex Marquez lumayan bagus kemarin di sprint race dan di main race. Mungkin karena juga dia lebih terasa aman, karena udah diresmiin sih sebenarnya. Udah diresmiin, sebetulnya dia udah tahu, tapi kalau tahu sama resmi itu beda feeling bro. Kamu misalnya oke lah Satar, aku janjikan kepada kamu kerjaan ini. Tapi kalau duitnya udah nyampe udah duitnya udah di tangan ya udah lain cerita lah. Itu lain cerita. Dan Pedro Acosta, kita bicara khusus Pedro Acosta. Jangan kecewa sekali sama Pedro, namanya juga rookie. Namanya juga under pressure. Kenapa? Ada satu rekor yang dia masih bisa beat. Rekor ini terakhir kesempatan untuk beat rekor ini adalah di race berikutnya di Sachsenring, di mana kan sulit sekali. Karena kalau di Sachsenring dia menang, akan jadi pembalap paling muda di era MotoGP atau di sebelumnya, di mana juara seri. Yang sekarang rekor itu dipegang sama Marquez. Saya rasakan sulit sekali. Dia nggak boleh punya pressure ini. Kenapa? Dia tetap rookie, tetap naik. Ini MotoGP berbeda dibanding waktu Marquez datang atau pembalap muda yang lain yang datang. Dia itu adalah masa depannya MotoGP. Dia harus fokus. Seperti kemarin diambil putusan untuk main race untuk pakai soft di belakang. Awal-awalnya di depan sedikit. Ya kelihatan di depan itu normal lah. Dia pakai soft, tahu sendiri kan performa pasti lebih bagus daripada yang pakai. Tapi lama-lama dia kacau balayo sampai dia jatuh.
Jatuh kenapa? Karena ban belakang udah habis total. Jadi menurut saya juga untuk ke KTM ambil keputusan dorong-dorong anak ini supaya bisa performa walawalnya dengan prestasi yang nggak bisa selesai dan nggak bisa dapat pengalaman. Menurut saya juga rada konyol. Bahaya. Jadi mendingan dia fokus, dia prestasi karena sampai sekarang ini Pedro menurut saya luar biasa dan dia bisa jadi luar biasa. Ekspektasi kita semua sesuatu yang luar biasa akan terjadi weekend depan. Kenapa? Karena Marc Marquez itu mau atau nggak mau, tadi kan aku bicara sedikit harus perform. Dia di Austin dia udah kecewa karena itu kan track day. Tapi itu saya bisa mengerti karena itu baru pegang Ducati. Dia belum tahu 100%. Seri ketiga ya. Kalau sekarang ini dia udah tahu rahasia motornya, asal timnya nggak bikin kesalahan lagi dengan Marc pressure. Saya berharap bahwa Marc karena di tikungan di kiri dia unbeatable dan majority di Sachsenring tikungan kiri sangat technical, up and down, tracknya dia sendiri. Ekspektasi saya dapat pemenang pertama dari Marc justru di situ. Dia harus hati-hati karena semua pembalap yang lain put dia under pressure sekarang. Karena sakit hati semua karena dia. Jadi put dia under pressure. Oh ini kan track suruh kayak kemarin Pecco bilang ya kalau memang itu tracknya Marc kita lihat aja nanti weekend depan. Semuanya kan rada ironik ya. Jadi kita akan saksikan sesuatu tapi Marc itu nggak boleh jadi stres seperti waktu di Honda tahun lalu di mana dia jatuh dan jungkir di track di mana dia biasa perform di Sachsenring. Dia kemarin 5 kali jatuh, ingat nggak? Ya sampai nyerah. Sampai nyerah. Dia harus pelan-pelan mulai weekend dengan tenang dan dia memang meskipun punya motor yang sedikit Honda nasibnya gimana ya ini? Honda nasibnya itu harus tunggu bro. Menurut saya aku udah bilang sama kamu sampai 2027 itu akan struggle banget. Sama juga dengan Yamaha. Mungkin kita kelihatan banget step up Yamaha untuk tahun depan karena udah punya tim kedua. Karena mereka itu investasi gede sekali. Karena development motor dan semua keputusan sekarang diambil sama Eropa. Karena base-nya Yamaha itu adalah di Italia loh. Jadi kalau mentalitas Honda itu semuanya masih keputusan dan segala macam di Jepang. Dan kalau mau grow, Honda harus mulai terbuka untuk jadi main team itu di Eropa juga. Karena banyak sirkuit, banyak lebih mudah. Dan kebetulan Mir bagaimana nasibnya? Mir itu katanya tetap bilang bahwa dia mau perpanjang kontrak dengan Honda. Tetapi ya yang saya lihat bahwa setiap weekend dia ukur tanah. Tapi dia masih dapat poin begitu ya. Kemarin juga jatuh bro. Jatuh loh. Ya jatuh terus loh. Jadi nggak bagus buat mental dia juga loh. Saya nggak tahu kalau dia juga adalah salah satu pembalap yang lagi ketok pintunya Gresini sama dengan Morbidelli, sama dengan Jack Miller. Tapi Michele Mazzini bilang akan surprise. Kita tunggulah surprise ini dalam waktunya. Berharap cepat. Siapa yang ganti Marc Marquez tahun depan di tim Gresini. Oke, saya rasakan udah cukup bicara soal satu lagi yang lumayan performa naik down terus terakhir ini adalah Raul Fernandez. Makanya itu Aprilia tetap Trackhouse memang mau tetap pegang dia untuk tahun depan. Sekarang kita bicara soal race yang kemarin di Moto2. Race di mana Hayogura ternyata bisa menang lagi. Ini lucu juga karena ini adalah salah satu suara di mana suara ini udah kedengaran di MotoGP, di paddock MotoGP. Tapi kayaknya itu setiap kali suara ini datang, Hayogura. Ini satu-satunya pembalap yang nggak mau naik kelas ini ya. Karena dia kan teman sekali sama Taka Nakagami. Nakagami selalu bilang kayak kemarin itu dia kan disuruh tes anti doping kan. Dia itu bilang kamu mungkin yang perlu tes anti doping itu motor kamu. Terus dia bilang saya berharap motor saya itu bisa dapat doping supaya bisa lebih kencang. Jadi saya rasa bahwa Hayogura ini kalau dia harus naik dan terpaksa dia harus ke Honda karena dia pembalap Honda bro. Dia itu mendingan di Moto2 daripada tiba-tiba nasibnya naik dan jadi kayak Taka Nakagami. Karena ini orangnya bertalenta sekali dan dia kemarin dapat race yang menurut saya sangat bijaksana. Dan dia harus juga bicara, dia punya teknisi nomor 1 yang kepala teknisi namanya Norman Rank. Yang kemarin dia udah belajar
sama dia strategi untuk race-nya. Dan Norman itu kasih tahu strategi kepada Ai Ogura, nanti aku kasih tahu. Dan Ai Ogura itu laksanakan sempurna strategi ini. Kenapa? Waktu dari free practice sampai kualifikasi teknisi Ogura lihat bahwa Fermin Aldeguer memang kencang sekali, tapi untuk dapat lap yang kencang terus di cancel setiap kali dia kena curb, kayak green zone. Iya, green zone, sorry. Green zone. Kenapa? Katak bosco scuro. Oh, Aldeguer itu orangnya tinggi dan gede, memang benar. Yeah. Dan dia itu harus dorong habis-habisan. Jangan lupa ya guys, kalau kita bicara Aldeguer, Ai Ogura, Sergio Garcia dan Lopez, semuanya punya frame yang paling semuanya mau sekarang di Moto2 adalah bosco scuro frame, ya. Yang satu lagi yang tanda tangan kontrak sama bosco scuro adalah Marc Vidies. Jadinya tahun depan ada 8 motor yang turun, ya. Mungkin lebih, karena mungkin bisa aja tim yang lain juga mau dapat frame itu. Jadinya balik lagi kepada Aldeguer dan strateginya Ogura, dia tahu bahwa Aldeguer akan maksa diri untuk gap, dan tim manager kepala teknisi Ai Ogura bilang, kamu jangan nafsu, soalnya dia untuk bikin gap harus dorong habis-habisan dan bisa aja bikin kesalahan. Kamu cuman di belakang gak jauh dorong supaya dia bikin kesalahan. Dia di lap ketiga bro udah dapat 3 kali injak green zone, dan di lap ke-8 long lap. Dia dapat keempat, dan di lap 13 dia dapat long lap. Di lap 16 dia lakukan long lap. Dan waktu dia keluar lagi, karena dia 1,5 sekon di depan, dia keluar lagi 1,5 sekon di belakang Ogura sama Garcia. Untuk tanggap mereka harus dorong habis-habisan. Waktu di belakang Ai Ogura nggak bisa apa-apa, karena Ai Ogura udah tahu, dia udah malah 2 lap terakhir bisa bikin gap sedikit dan menang race. Jadi strategi dari Norman Rank ini, kepala teknisi Ai Ogura, luar biasa, dan Ai Ogura bisa laksanakan strategi ini dengan sempurna. Kenapa dia nggak dorong habis-habisan awalnya? Karena dia safe, dia punya ban belakang. Jadi waktu terakhir dan 2 lap terakhir dia punya lebih sebetulnya dari Aldeguer, dan dia menang race. Sekarang ini dengan Sergio Garcia selesai di posisi nomor 3, di mana kemarin udah mau low side berapa kali, dia udah lihat dia senang dengan posisi ketiga, masih leading championship. Dia plus 14 poin dari Ai Ogura yang jadi runner up, karena tadinya yang runner up adalah Joe Roberts dengan 7, tapi absen gara-gara juga cedera collarbone sebelah kiri patah. Dia coba balik seperti Jorge Lorenzo zaman dulu, tapi dapat unfit, nggak boleh turun. Jadi Ai Ogura sekarang posisi nomor 2, runner up di champion, dan si Joe Roberts di posisi nomor 3 minus 23 poin. Sementara ini Aldeguer favoritnya daripada semua orang untuk jadi juara dunia tahun, dan dia masih bisa jadi juara dunia, minus 55 poin dari udah mau tengah musim lagi dan satu ini bro, 55 poin ini kan beda. Kalau di MotoGP lebih gampang karena masih ada sprint race, di sini kan ada cuman main race itu, dan masih ada nama Aaron Canet, masih ada yang lain. Jadi menurut saya Aldeguer nggak boleh terlalu maksa diri. Awal-awalnya juga nggak perlu kabur. Kalau bisa malah stay aja. Karena kelihatan bahwa meskipun dia dapat long lap penalty, dia masih bisa kejar Sergio Garcia dan kejar Ai Ogura. Kalau dari awalnya dia nggak dorong habis-habisan dan mengambil risiko terlalu banyak untuk bikin gap dan coba kabur, mungkin kemarin dia dengan strategi yang berbeda bisa jadi juara. Jadi kalau dia masih mau berharap dapat title tahun ini, dia harus lebih bijaksana, ya. Sekarang kita langsung di Moto3, di mana kemarin kan di Moto3 bro ada Ivan Ortola. Ya, Ivan Ortola yang menang, dan dia overtake Weyer di tikungan terakhir. Dan Weyer itu lakukan apapun untuk coba menang race kemarin di depan 0,001 detik. Ya, untuk di depan publik sendiri. Kenapa? Kelihatan banget
apa orang Belanda itu sangat senang karena sekali. dari F1. Dari F1 sekarang mereka punya pembalap namanya Weyer yang performa luar biasa ya bro sebetulnya. Dan dia itu cuman Ortola yang sempurna yang bisa lakukan yang Ortola lakukan di lap terakhir, di tikungan terakhir dengan strategi yang sangat-sangat menarik. Ortola juga orangnya tinggi sekali kayak Weyer itu ya, dan mereka berdua kemarin berdominasi. Bisa dibilang bahwa leading terus adalah Ortola. 5 lap terakhir Weyer coba kabur untuk bikin gap. Yang bisa ikutin Weyer cuman Ortola doang, yang lainnya dihancurkan. Dan strategi dari Ortola ini kan sebetulnya sangat-sangat menarik. Tapi kita harus angkat topi juga sama Weyer karena sekarang Weyer ini gara-gara performa Bagus ini, ya. gara-gara performa ini bro, dia sebetulnya jadi runner up di championship ini. Championship ini di leading tetap dengan Alonso, di mana kemarin performa sebetulnya kurang di track yang gak cocok sama dia punya. Jangan lupa bahwa David Alonso ini di 7 lap terakhir dia 5 kali menang. Kalau kemarin juga, kalau kemarin dia start dari P13 sebetulnya di kualifikasi dan dia masih bisa selesai P5, menurut saya sangat bagus dan sangat bijaksana. Sekarang ini dia tetap leading championship dan Weyer lumayan jauh karena dia 39 poin di belakang. Dan Holgado kemarin jelek banget all weekend, gak bisa perform, 43 nilai di posisi nomor 3 dan Ortola 49 nilai dari Alonso di posisi nomor 4. Championship masih terbuka untuk 4 orang ini meskipun menurut saya kalau nggak cedera David Alonso agak jauh soalnya poinnya. Agak jauh poinnya dan bisa jadi juara dunia. Tapi di balapan motor kita nggak pernah tahu apapun yang terjadi. Saya rasa cukup. Kecuali Settar mau tambahin sesuatu? Belum ada. Jadi kalau ada update itu kemungkinan pada saat libur musim ya, itu betul. biasanya akan ada update. Bahkan kadang-kadang bisa lebih cepat. Kayak Matteo bilang pengumuman Pramac itu bisa di akhir Juli. Nggak taunya jadi di awal Juli, akhir Juni malah. Yang kita masih belum tunggu nantikan adalah di mana Jack Miller, betul. Di mana Morbidelli, betul. Di mana Toprak. Tapi menurut saya, bro, kalau politik dari Yamaha untuk membawa pembalap muda untuk masa depan Yamaha nanti di tim factory itu tim resminya nomor 1. Dan kalau Pramac memang tetap mau lanjutkan kerjaan yang dia lanjutkan untuk Ducati sebelumnya, kemungkinan besar salah satu DJ ya mereka kejar masih muda sekali dan salah satunya kemungkinan besar dia ambil dari Moto2. Bisa aja Sergio Garcia atau bisa aja jadi Alonso karena Alonso bukan David Alonso Alonso Moto2 dia juga adalah pembalap Alonso Lopez juga adalah pembalap yang extraordinary yang selesai di P8 kemarin, tapi dia itu ada pembalap yang selalu fight di posisi atas dan dia sangat sopan. Dia mirip lah karakter seperti Morbidelli, gampang di handle dan jadinya bisa jadi juga bahwa karena gosip ini udah ada bahwa salah satunya yang dia akan diambil sama Yamaha adalah antara Garcia atau Alonso. Jadi dan saya yakin bahwa Yamaha tujuannya adalah membawa pembalap masa depan baru dan Sergio Garcia atau Alonso itu adalah dua pembalap yang sangat menarik. Kecuali tiba-tiba seorang Hayagura ganti bandera dari Honda itu nggak mungkin itu karena pasti orang Jepang sangat sungkam. Bisa bunuh-bunuhan itu nggak mungkin itu pasti bisa bunuh-bunuhan itu. Sambil tunggu weekend ini ya, kita nggak jauh-jauh nanti Selasa depan kita ketemu lagi kok. Karena weekend ini ada Sachsenring di mana Marc Marquez akan coba balas dendam dan di mana Pecco Bagnaia dan Jorge Martin akan lakukan apapun bisa dilakukan untuk hentikan superpower Marquez ini di Sachsenring. Kita saksikan bersama. Oke guys? Oke dah. Mau sampaikan sesuatu lagi? Nggak ada. Mau pulang? Udah mau pacaran? Mau ke toilet. Oh ya? Bye. Ciao.